Shalom, selamat bertemu kembali sahabatku dan teman-teman yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini. Jangan lupa saudaraku untuk jaga kesehatan ya. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita minggu ini pada Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. 28 Februari 2021 diambil dari Roma pasal keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Bahan bacaan diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, suatu kali pernah katanya Pangeran Albert dari Inggris mengunjungi laboratorium seorang ilmuwan yang bernama Lion Playfair. Menurut penulis biografi Playfair, Sir Wemyss Reid, ketika pangeran dan ilmuwan itu berdiri dekat ketel timah yang sedang mendidih, Playfair bertanya kepada pangeran, apakah yang mulia percaya kepada ilmu pengetahuan? Tentu saja, jawab Pangeran Albert. Playfair kemudian mencuci tangan daripada pangeran itu dengan larutan yang khusus, dan kemudian memintanya menggunakan tangannya untuk mencedok sebagian logam panas itu. Dan luar biasanya, sang pangeran juga mencelupkan tangannya dalam ketel yang begitu panas dan mencedok juga logam itu dengan tangannya sendiri, dan herannya ia tidak terluka. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, jika Pangeran Albert dapat memberikan kepercayaan sebesar itu kepada seorang ilmuwan terpandang, yang notabene tentunya dia adalah ciptaan Tuhan, apalagi seharusnya betapa besarnya keyakinan kita, iman percaya kita kepada Allah pencipta langit dan bumi dengan segala janji-janji manisnya yang tertulis di dalam Alkitab. Dan saya percaya bahwa kita mau mengimani lebih daripada pangeran terhadap ilmuwan itu. Benar saudaraku, bahwa kita hidup pada zaman di mana manusia sangat mudah melanggar janji, seperti janji perkawinan, janji persahabatan, perjanjian kerja, dan juga lain sebagainya. Namun tentu sangat berbeda halnya dengan Allah Bapa yang kita imani. Ketika Allah berjanji, Ia pasti menepatinya, dan kepada orang yang percaya kepadanya, Allah memberikan janjinya bukan karena apa? Perbuatan-perbuatan baik mereka, tetapi karena iman mereka kepada Allah. Dengan tema Allah memperhitungkan iman yang percaya, saat ini kita akan membicarakan, merenungkan, dan membahas keteladanan salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang diakui 3 agama monoteisme terbesar di dunia, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, yang bernama Abraham. Ketiga agama tersebut sama-sama mengakui bahwa Abraham adalah bapa mereka. Dan kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tentu sangat meyakini dan menganggap bahwa Abraham adalah sebagai orang tokoh iman, pahlawan iman yang kita sebut sebagai Bapa
orang beriman. Saudaraku, apa yang menyebabkan Abraham dikatakan tokoh iman, pahlawan iman, dan juga bapa orang beriman? Yang pertama, Abraham memiliki iman kepada Allah yang besar dan Allah yang hidup. Bila kita mempelajari riwayat Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai pasal 25, memang kita melihat bahwa iman Abraham itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa, yang dapat menembus kenyataan yang ada. Jauh dia melihat ke depan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal itu tentu terjadi karena Abraham memiliki objek iman yang jelas, yakni Allah pencipta langit dan bumi dan Allah yang hidup. Mari kita perhatikan dalam ayat 17, firman Tuhan berkata, di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di sini secara gamblang kita lihat bahwa yang menjadi pokok penting bukan iman Abraham yang kuat atau yang besar, tetapi siapa dan kepada siapa dia percaya dan bersandar. Itulah yang terpenting. Siapa yang diimani oleh Abraham, itulah yang menentukan benar tidaknya iman Abraham. Dan firman Tuhan secara jelas mengatakan bahwa Abraham dibenarkan sebab dia percaya kepada Allah dan juga kepada janji-janji Allah. Dan Allah yang dia percaya itu memang, saudaraku, adalah Allah pencipta, yang mencipta yang tidak ada menjadi ada. Allah yang dia percayai itu adalah Allah kebangkitan yang bisa membuat orang mati menjadi hidup, sebagaimana iman percaya kita toh. Yang kedua, kenapa penting sekali mengerti bahwa objek iman kita kepada siapa? Karena Abraham beriman kepada Allah yang membuat bisa dari yang tidak ada menjadi ada. Jelas bahwa berdasarkan apa yang ada di dalam hidup Abraham, tidak ada lagi alasan untuk berharap sama sekali. Dalam ayat 18 firman Tuhan katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat 19 di sana dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat sudah lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya saudaraku, bahwa ditinjau dari sudut ilmiah dan akal sehat, ditinjau dari ilmu kedokteran, seorang wanita yang telah mati haid tidak dapat lagi mengandung. Istilah yang dipakai oleh Paulus di sini, mati dalam tanda kutip, untuk kemandulan rahim Sarah, untuk mengkontraskan dengan Allah yang bisa membangkitkan yang mati menjadi hidup. Selain itu, Abraham dan Sarah sudah sudah tua, dan mereka sama-sama tua. Jadi untuk memiliki keturunan itu secara manusia, hal itu adalah hal yang mustahil. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, Abraham tetap beriman. Dan iman Abraham adalah saluran yang pas untuk kasih karunia Allah yang melampaui keterbatasan dan ketidaksempurnaan,
imannya Abraham terhadap janji Tuhan tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaannya itu. Mata imannya tertuju langsung kepada Tuhan, kepada Allah yang besar dan Allah yang hidup. Saudaraku, sikap inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Karena Allah kita adalah Allah yang bisa mengerjakan dan melakukan dari yang mustahil menjadi nyata, dari yang impossible menjadi possible. Pada waktu kita atau saat kita berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa terjadi meskipun kita pikir mustahil terjadi. Bukan karena iman kita besar, saudara, tetapi karena kita beriman kepada Allah yang besar. Ia yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ia yang membuat yang mati menjadi hidup kembali. Dan Allah seperti itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, dan seperti Allah yang diimani oleh Abraham sendiri. Kedua, saudaraku, Abraham memiliki iman yang mumpuni, sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan kualitas daripada iman Abraham. Yang pertama, ia tidak lemah dalam iman. Itu kita baca dalam ayat 19. Ia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan. Itu kita baca dalam ayat 20a. Dan yang ketiga, ia dikuatkan dalam iman, ayat 20b. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa ketidakragu-raguan daripada Abraham terhadap janji Tuhan sangat-sangat luar biasa, karena sekalipun sama sekali tidak masuk akal, dia tidak goyah. Dia tidak ragu-ragu. Paulus katakan tadi dalam ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Asteneo dalam bahasa Ibrani. Atau tidak ada kekhawatiran, atau tidak ada sama sekali keraguan sedikit pun dalam hati Abraham. Dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bersandar, mengandalkan Tuhan sendiri. Tidak hanya itu, bahkan akibat ketidakraguannya Abraham itu, saudaraku, karena dia sungguh-sungguh percaya teguh dalam situasi yang sulit sekalipun, justru Abraham di saat itu apa dikatakan? Memuliakan Allah, memberi kemuliaan kepada Allah dalam ayat 20. Sehingga dia melalui pujian, melalui dia memuliakan Allah, memulai imannya yang teguh dan kokoh. Itu firman Tuhan katakan di sini, sehingga dia diyakinkan secara penuh bahwa Allah pasti melakukan apa yang telah dia janjikan. Ayat yang ke-21. Memang saudaraku, Allah berkarya ketika ketidakadaan keraguan-raguan kita tidak ada sama sekali. Saat kita betul-betul percaya penuh kepada Tuhan, di sanalah tindakan Allah yang luar biasa itu nyata. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, sehingga yang keluar dari hati kita orang yang beriman ini adalah pujian, rasa hormat, rasa syukur, dan memuliakan Allah. Dan kita yakinkan bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang kita imani. Ketiga, kaitan iman Abraham dengan kita, orang-orang percaya. Sangat menarik, saudaraku, bahwa Paulus pun menegaskan pada bagian akhir dari perikop ini, ayat 23 sampai ayat 25, bahwa iman Abraham kepada Allah yang membenarkan dan memiliki kualitas yang mumpuni dan luar biasa bukan hanya berlaku bagi Abraham sebagai bapa orang beriman, tetapi juga bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun dalam bagian tertentu memang Abraham
Abraham memiliki tindakan iman yang lebih baik mungkin dari kita. Namun pada esensi iman, pada pokok iman, yaitu percaya dan beriman kepada Tuhan dan janji-janjinya, Paulus mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus sebagai Allah telah mati menebus dosa-dosa kita. Dan iman kita itu membawa pembenaran setiap kita. Kita telah diampuni, kita telah dibenarkan, kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, menjadi anak-anak Abraham juga di dalam iman. Saudara perhatikan di sini dengan seksama bahwa bagian yang Tuhan yang terbaik sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yakni menebus, membenarkan, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, marilah kita juga sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dibenarkan oleh Allah lewat iman kita, juga melakukan bagian kita yang dipercayakan Allah kepada kita. Yakni apa itu? Miliki, saudaraku, iman kepada Allah yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, melampaui imajinasi dan pengalaman hidup kita. Imani bahwa Allah kita lebih besar dari pergumulan, dari masalah, dari tantangan, dari persoalan, dari apapun yang sedang kita alami. Dan selain itu, saudaraku, jangan pernah berputus asa. Di saat ada pencobaan besar dan kita berada dalam jalan buntu, ingat, kita tidak boleh goyah seperti Abraham, tidak boleh lemah, tetapi kuat dan dikuatkan oleh iman, percaya penuh. Ya, jangan pernah ragu-ragu, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Allah yang hidup, yang pasti dapat memberikan jawaban, memberikan jalan keluar pada waktu yang indah. Saudaraku, di dalam berdoa, di dalam berharap, di saat kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan, mari juga bersyukur. Mari juga memuji Tuhan. Mari juga memuliakan Tuhan. Karena itu, jangan pernah biarkan kesulitan apapun menggoyahkan iman dan pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang sanggup membangkitkan orang mati kepada kehidupan, yang sanggup juga memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.